Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa tahun duka atau Amul Husni terjadi pada sekitar 619 Masehi atau tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW. Pada tahun tersebut Rasulullah kehilangan dua orang penting sekaligus, yaitu istri beliau Khadijah dan paman sekaligus pelindung Abu Thalib. Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun. Kecakapan Muhammad dalam berdagang dan reputasinya sebagai Al-Amin, sosok yang terpercaya, membuat Khadijah menaruh hormat kepadanya. Salah satu yang paling istimewa adalah pada awal pewahyuan Al-Quran. Muhammad meminta kepada sang istri, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah meneguhkan hati Muhammad bahwa memang takdir besar tengah bergerak kepada suaminya, bahwa Muhammad menjadi Nabi Allah. Sementara itu Abu Thalib adalah pengganti orang tua bagi Muhammad. Sejak kecil ia sudah kehilangan sang ayah Abdullah. Muhammad menjadi yatim piatu ketika ibunda tercinta Aminah berpulang kala ia baru berusia 6 tahun. Ini berlanjut dengan meninggalnya Abdul Muthalib sang kakek kala Muhammad berusia 8 tahun. Abu Thalib paman Muhammad adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Statusnya adalah pemimpin Bani Hashim. Muhammad yang yatim piatu dibesarkan Abu Thalib seperti anaknya sendiri. Muhammad diajarkan pula cara berdagang dan hal-hal lain hingga dewasa. Setelah Muhammad mengumumkan kenabiannya, Abu Thalib mendapatkan banyak tekanan dari kaum Quraisy. Namun hal itu tidak melunturkan dukungannya kepada sang ponakan. Kisah tahun duka Amul Husni. Sekitar 7 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, dengan semakin bertambahnya orang yang masuk Islam, pihak Quraisy mengambil langkah ekstrim. Mereka membentuk kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam piagam yang digantung di Ka'bah. Isinya pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib untuk tidak terjadi pernikahan dan jual beli dalam bentuk apapun. Mereka menilai boikot seperti ini akan membuat kaum muslimin jera. Alih-alih kekerasan dan penyiksaan yang selama ini terbukti gagal. Ini menjadi tahun-tahun yang berat bagi umat Islam. Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya mengungsi ke celah-celah gunung di luar kota Mekah. Mereka kesulitan untuk mendapatkan banyak makanan. Kaum muslimin tidak punya kesempatan bergaul dengan orang lain kecuali pada bulan-bulan suci, kala semua permusuhan diredakan. Pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun, sejak sekitar tahun 616 hingga 619 Masehi. Umat Islam dengan segala keterbatasan yang mereka miliki tetap mampu bertahan hidup. Ikatan persaudaraan yang mereka bangun semakin kukuh, dan hal ini membuat kabilah lain terkesan. Hisham bin Amr, Zuhair bin Umayyah suku Mahzum, Mut'im bin Adi, Bani Nafal, Abu Bakhtari suku Asad, dan Zam'ah bin Al-Aswad suku Asad lantas mencoba membujuk kaum Quraisy untuk mencabut boikot. Upaya ini sempat mendatangkan tentangan Abu Jahal. Namun ketika Mut'im masuk Ka'bah, ia menemukan piagam boikot yang sudah dimakan rayap kecuali bagian "dengan namamu ya Allah". Abu Jahal yang sadar tidak dapat lagi memaksakan boikot kemudian menyerah. Martin Links dalam Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik 2015-178 menyebutkan pada 619 Masehi, tidak lama setelah pencabutan boikot, Nabi harus melepaskan kepergian sang istri Khadijah binti Khuwailid. Sudah 25 tahun lamanya Nabi hidup bersama Khadijah. Hingga 4 putri Rasulullah dari Zainab hingga Fatimah berduka. Nabi menenangkan mereka. Beliau berkata, Jibril baru saja datang dan menyampaikan, Allah sudah menyiapkan tempat tinggal terbaik untuk Khadijah di surga. Ibnu Ishaq berkata, setelah Khadijah binti Khuwailid wafat, kemudian disusul dengan wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Tahun ini merupakan tahun berkabung bagi Nabi, Amul Husni. Pada tahun yang sama, Abu Thalib berpulang pula. Hingga akhir hayatnya, sang paman Nabi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di sisi lain, Abu Thalib senantiasa gigih menjaga Nabi dari ancaman para petinggi Quraisy.
Barnaby Rogerson dalam Muhammad, biografi singkat 2014-141 menyebut, kepergian Abu Thalib ini membuat Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak lagi berada dalam perlindungan seorang tokoh kabilah. Kepemimpinan Bani Hashim mendarat ke tangan Abu Lahab, seorang musuh Islam yang demikian frontal. Namun kepergian Khadijah dan Abu Thalib adalah awal perjalanan baru bagi Muhammad. Memang tidak ada lagi pelindungnya dari kalangan manusia. Sebaliknya, ia mendapatkan anugerah besar dari Allah Sang Pelindung sesungguhnya. Setelah tahun duka itu, Nabi mengalami Isra dan Mi'raj. Allah mengisrakan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari tempat tersebut, Allah memi'rajkan Nabi menuju Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Mi'raj ini, salat 5 waktu diwajibkan untuk umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj terkandung di dalam surat Al-Isra ayat pertama sebagai berikut. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.